Hello everyone, welcome back with me Aldariani Arisman with student ID number 1801620043 and my friend Nabila Rahman with student ID number 1801620036 from group 1 in our podcast. Nah, dalam podcast hari ini aku sama rekan aku bakal ngebahas tentang materi proses fisiologis dalam komunikasi. Semoga kalian enjoy ya ngedengerinnya. Terima kasih. Hai Alda, apa kabar nih? Hai juga Bila, alhamdulillah aku baik nih. Kayaknya udah lama banget deh kita gak ngobrol dan bikin podcast kayak gini. Kira-kira di podcast kali ini mau materi apa nih yang bakal kita bahas? Kayaknya asik deh kalau hari ini kita diskusi tentang komunikasi persuasif. Iya ya, kayaknya asik juga deh kalau hari ini kita ngebahas tentang komunikasi persuasif. Tapi menurut kamu komunikasi persuasif itu apa? Kalau dari yang aku baca sih ya, menurut Aristiavani tahun 2017, komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang, sehingga seseorang tersebut bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Sementara, menurut Perloff, komunikasi persuasif itu adalah sebuah proses simbolik di mana komunikator tersebut mencoba untuk meyakinkan orang lain untuk mengubah sikap atau perilaku mereka atas suatu isu melalui pengiriman pesan dalam situasi pilihan bebas. Oh gitu ya Bil. Tapi gimana kalau sebelum kita ngomongin komunikasi lebih jauh, kita pahamin dulu deh fungsi-fungsi fisiologis dasar yang digunakan manusia dalam bangun komunikasi. Nah, boleh banget tuh Dak. Kan seperti yang kita semua ketahui nih ya, indera manusia itu kan ada 5. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera penciuman, sama indera peraba. Gimana kalau di podcast kita hari ini kita bahas yang indera penglihatan dulu nih? Setuju banget Bil aku sama kamu. Soalnya dari kelima indera, penglihatan itu memiliki proporsi yang paling besar untuk ditampung di bagian otak kita loh. Indera penglihatan juga salah satu indera yang paling vital dalam tubuh manusia yang memandu hampir keseluruhan aktivitas tubuh manusia loh, Dak. Mata juga menangkap cahaya yang dipantulkan oleh objek dan diterima oleh fotoreseptor dalam retina mata yang kemudian mengkonversikannya ke dalam serangkaian impuls listrik yang mengalir melalui syaraf-syaraf manusia. Wah, ternyata mata sekeren itu ya Bil. BTW, dari artikel yang aku baca juga, fotoreseptor itu terdiri dari sel-sel di konus, sel kerucut, dan sel-sel bacillus, sel batang. Nah, sel konus ini bagian paling utamanya itu terdapat di dalam fovea, yang nantinya berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya kuat dan rangsangan warna. Sedangkan sel bacillus itu tersebar pada retina terutama di bagian luar makula dan berguna sebagai penerima rangsangan warna cahaya yang berintensitas rendah. Oh gitu ya Dak. Sekarang aku mau jelasin dikit nih proses jalannya impuls pada mata. Jadi kemampuan manusia untuk melihat itu dikarenakan adanya rangsangan berupa sinar yang diterima oleh reseptor pada mata. Jalannya sinar pada mata itu diawali dengan impuls yang masuk ke dalam konus atau bacillus kayak yang tadi udah kamu jelasin. Dan selanjutnya berjalan melalui neurit menuju ke neuron yang berbentuk sel bipoler dan akhirnya berpindah ke neuron yang berbentuk sel multipoler. Neurit sel-sel multipoler akan meninggalkan retina dan membentuk nervus opticus. Lalu kedua sel-sel syaraf informasi optik di bawah hipotalamus saling bersilangan sehingga membentuk chiasma nervus opticus, yaitu neurit-neurit yang berasal dari sebelah lateral retina tidak bersilangan. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama kamu. Menurut kamu bagian penting pada indera penglihatan itu apa aja sih? Menurut artikel yang udah aku baca, salah satu kapasitas yang sangat penting pada indera penglihatan manusia adalah stereopsis, atau kemampuan manusia dalam mengidentifikasi tampilan 3 dimensi yang menimbulkan persepsi ke dalam suatu objek. Nah, dalam hal ini, mata juga melibatkan bagian otak, korteks, untuk memproses informasi visual, di mana objek suatu benda dapat dikenali dan diinterpretasikan berdasarkan informasi yang sudah dipelajari terlebih dahulu. Dan ini dikenal dengan ingatan visual atau yang biasa disebut visual memory. Kayaknya udah cukup deh Bil kita ngebahas tentang indera penglihatannya. Gimana kalau kita lanjut bahas ke persuasi dalam psikologi dan komunikasi dalam psikologi? Oh iya, boleh tuh Dak. Soalnya podcast kita kali ini kan mau diskusi tentang komunikasi persuasif ya. Nah, iya Bill, balik lagi nih kita ke topik sebelumnya.
Secara spesifik, di dalam kajian psikologi komunikasi, persuasi termasuk ke dalam bagian yang paling penting. Persuasi adalah bentuk penanaman pengaruh yang bisa berbentuk apapun. Persuasi juga merupakan proses yang bertujuan untuk merubah sikap atau perilaku suatu individu, baik secara personal maupun secara kelompok. Sedangkan, komunikasi adalah bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari suatu individu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, seorang individu harus melakukan komunikasi dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Para ahli menyebutkan, lebih dari 80% waktu yang kita habiskan dalam satu hari hanya digunakan untuk berkomunikasi. Bahkan dari yang aku baca, para ahli juga mengatakan bahwa manusia mulai mengalami proses komunikasi secara sederhana dari dalam kandungan seorang ibu loh. Oh gitu ya, Da. Nah, jadi makin paham deh kalau udah dijelasin gini. Tapi aku juga mau nambahin sedikit sih tentang persuasif dan komunikasi ini. Menurut buku The Art of Woo, terdapat 4 langkah dalam membangun sebuah strategi persuasif yang efektif. Yang pertama ada survey your situation. Terus yang kedua ada confront the 5 barriers. Yang ketiga ada make your pitch. Terus yang terakhir yaitu keempat ada secure your commitments. Nah, segitu aja sih tambahan dari aku tentang materi persuasif dan komunikasi ini. Menurut aku kayaknya kita udah cukup jelas deh ngebahas soal komunikasi persuasif di podcast hari ini. Menurut kamu gimana? Aku juga udah ngerasa cukup sih, Bill, dan udah lumayan paham juga nih sama materi podcast hari ini. Kalau gitu kita udahin dulu aja kali ya, Bill, podcast hari ini. Oke Alda, sampai ketemu di podcast-podcast kita selanjutnya ya. And thank you guys buat kalian yang udah setia nontonin podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga materi yang udah kita bahas bisa bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami ya. See you next time.